Frans Putros dan Rajders. Persib siap bangkit kontra Bangkok United. Di bawah langit Singapura yang lembab, Stadion Bishan berdiri seperti panggung teater yang siap menulis babak baru perjalanan Persib Bandung di kompetisi Asia. Lampu-lampu stadion berpendar tenang, tapi di balik ketenangan itu ada degup yang tak pernah benar-benar diam. Degup ambisi, tekanan, dan harapan yang dibawa Maung Bandung dari tanah air. Persib datang dengan satu tujuan sederhana. Mengunci tiket ke fase knockout AFC Champions League 2. 7 kemenangan beruntun menjadi bekal, kepercayaan diri begitu penuh, dan ratusan bobotoh menyebarkan warna biru di negeri orang. Namun sepak bola, selalu punya cara untuk menempatkan sebuah ujian di saat yang paling tak terduga. Peluit pertama berbunyi. Dan sejak detik itu pula pertandingan berdenyut seperti napas yang tak pernah stabil. Lion City Sailors menyerang, Persib membalas. Duel udara, tackle-tackle keras, lari-lari panjang yang tak mengenal kompromi. Seolah ini bukan laga fase grup, melainkan final kecil bagi dua klub yang saling menatap dengan tekad yang sama. Di sisi kanan lapangan, seorang pemain bekerja tanpa henti, Frans Putros. Langkahnya mantap, fokusnya tajam, dan dari gerak tubuhnya terpancar satu pesan sederhana. Tidak ada menit yang akan kubiarkan terbuang percuma. Hingga datang momen yang membelah suasana. Bola pantul. Ruang sempit. Detik cepat. Dan Putros menyambar bola itu ke gawang LCS. Gol. Gol yang membuat bobotoh melonjak. Gol yang meniupkan api harapan. Gol yang seharusnya menjadi awal dari malam yang indah. Namun sepak bola, lagi-lagi, memilih jalan berbeda. Celah kecil di lini belakang menjadi tiket bagi LCS untuk membalikkan keadaan. 2 gol bersarang cepat. Harapan berubah menjadi gelisah. Persib membalas dengan gol kedua, tapi waktu tak lagi ramah. Dan ketika peluit akhir berbunyi, skor menunjuk 3-2. Bishan menjadi saksi satu malam pahit. Satu malam yang tidak mematikan api, tapi justru meniupkannya lebih besar. Lorong stadion lengang. Langkah-langkah berat terdengar memantul pada dinding-dinding putih. Para pemain berjalan diam, beberapa menunduk, beberapa menatap lurus tanpa arah. Di tengah lorong itu, Frans Putros berhenti sejenak. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Hasil yang mengecewakan. Tapi melawan Bangkok di Bandung, tujuan kami jelas, 3 poin. Tidak ada kemarahan. Tidak ada alasan. Yang ada hanyalah tekad. Dan ketika ditanya soal bobotoh yang hadir di Singapura, Putros tersenyum. Senyum tulus, lebih besar dari gol yang ia cetak. Saya punya cinta yang besar untuk mereka. Mereka selalu ada. Terima kasih sebesar-besarnya. Sementara itu, di sisi lain stadion, Eliano Rajders melangkah keluar lapangan dengan wajah datar. Namun di balik ketenangannya, ada bara kecil yang sedang tumbuh. Rajders tahu satu hal. Perjalanan belum selesai. Puncak klasemen masih dalam genggaman, peluang masih sangat terbuka. Kami masih di puncak, ucapnya mantap. Kami harus terus melaju, kami harus menang melawan Bangkok United. Kata-katanya bukan sekadar ucapan. Ia seperti memberikan mantra pada seluruh tim. Bangkok United memiliki poin sama, 10. Lion City Sailors mengintai di bawah dengan 7. Satu langkah salah, dan semuanya bisa berubah. Itulah sebabnya Rajders menegaskan sesuatu yang sangat ia yakini. Kami membutuhkan bobotoh. Dukungan mereka selalu memberi kami tenaga tambahan. Karena dalam perjalanan ini, Persib memang tidak pernah berjalan sendiri. Di ruang konferensi pers, Bojan Hoda duduk dengan napas panjang. Wajahnya tenang, namun beban jelas terlihat. Ia tahu timnya mencetak 2 gol. Ia tahu timnya bermain keras. Tapi ia juga tahu sesuatu tidak berjalan sempurna. Kami mencetak 2 gol, tapi tetap kalah, katanya lirih. Anda harus bertanya pada diri sendiri, terutama soal lini pertahanan. Tidak ada satupun pemain yang ia salahkan. Tidak ada satu kata pun untuk melempar tanggung jawab. Semuanya kesalahan pelatih, tapi ini bukan akhir. Kami harus lebih fokus. 4 laga berat menanti. Bojan tahu perjalanan besar selalu datang dengan luka. Dan luka inilah yang harus diubah menjadi kekuatan. Kekalahan di Bishan adalah koma, bukan titik.
Ia menjadi jeda dalam kalimat panjang yang masih terus ditulis Persib. Di Bandung, GBLA bersiap. Rumput akan kembali diinjak, tribun akan kembali bergetar, dan ribuan suara akan kembali menggema. Sebelum duel pamungkas di Asia, Madura United menunggu di Super League. Sebuah ujian mental sebelum peperangan sesungguhnya. Dan ketika semua itu berlalu, hanya ada satu laga yang menjadi pintu masa depan. Persib versus Bangkok United. Laga yang akan menentukan jalan cerita. Laga yang bisa mengubah luka menjadi sejarah baru. Laga yang menjadi pembuktian bahwa Persib tidak hanya bermain untuk 3 poin. Mereka bermain untuk harga diri, kota Bandung, dan rasa cinta ribuan pendukung yang tak pernah padam. Ketika nanti peluit kembali berbunyi di Gelora Bandung Lautan Api. Ketika rumput kembali basah oleh jejak sepatu pemain biru. Ketika ribuan suara kembali menyatu. Segala rasa kecewa, amarah, ragu, dan harapan akan bertemu di satu titik yang sama. Semangat untuk bangkit. Karena bagi Persib, kekalahan bukan akhir. Kemenangan bukan tujuan terakhir. Yang abadi adalah perjalanan. Perjalanan yang disebut perjuangan biru.